Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di minggu keempat di bulan Maret ini. Satu sukacita yang luar biasa, Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan sampai dengan hari ini. Saudara, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa Sinode Gereja Bethel Indonesia itu mencanangkan tahun ini untuk semua warga Gereja Bethel Indonesia hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Itu tema besar tahun ini dari Sinode kita, Sinode Gereja Bethel Indonesia. Satu tujuan dari Sinode kita agar warga Gereja Bethel Indonesia boleh menjadi agen-agen Tuhan, boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang sehingga tentunya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya dan sebagai warga Gereja Bethel Indonesia. Nah, dalam tahun ini kita sudah sampai pada bulan Maret dengan tema besarnya dampak memahami ajaran yang benar. Bulan Januari kita belajar tentang hidup dengan kebiasaan yang baik. Waktu itu di bulan Januari saya mendapat tema khotbah tentang diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia, bukan oleh karena perbuatan baik. Lalu bulan kedua, bulan Februari, dampak melalui karakter. Saya di ibadah 3-4 di bulan yang lalu, Februari, saya khotbah tentang karakter kesabaran. Karena itu tema yang disampaikan oleh Sinode. Dan hari ini, dalam rentetan 1 bulan ini 5 minggu, kita belajar di awal bulan tentang Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah, dia diilhamkan kepada para penulisnya, diinspirasikan kepada kurang lebih 40 penulis, itu memberikan sebuah arahan dan pedoman bagi setiap orang yang percaya. Lalu minggu kedua seharusnya dan semestinya kita belajar tentang Allah Tritunggal. Apa itu Allah Tritunggal? Dalam tata gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, di sana ada pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Dan Gereja Bethel Indonesia adalah bagian dari gereja yang mengakui ketritunggalan. Disebutkan di sana bahwa Allah Tritunggal itu Allah yang esa adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. 3 pribadi ini dalam satu hakikat kita percaya. Dan kita juga memahami tentang peran ketiga pribadi ini. Bapa itu memilih, lalu Yesus itu menebus, dan Roh Kudus itu memateraikan keselamatan kita. Jadi sungguh-sungguh memateraikan bahwa kita ini sudah diselamatkan sebagai orang yang percaya. Lalu nanti kemudian minggu ketiga kita belajar tentang Kristus. Siapa Yesus sesungguhnya? Dui natur Kristus. Dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dia diutus ke dunia ini untuk menebus saya dan saudara yang berdosa. Kita belajar bahwa Yesus itu bukan hanya Allah, tapi Yesus itu adalah Tuhan. Adalah manusia yang menebus saya dan saudara. Lalu kita belajar hari ini minggu keempat tentang keselamatan, memahami keselamatan. Dan nanti minggu depan semestinya kita harus belajar eskatologi. Nah, dalam teologi kelima bagian ini dirangkum oleh para ahli teologi sebagai apa yang disebut dengan teologia sistematika. Saudara, kalau kita belajar Alkitab, maka Alkitab ini yang ada di HP saudara dan di buku-buku saudara, Alkitab itu banyak waktu kita baca, banyak berisi pesan-pesan yang harus kita lakukan, pengajaran-pengajaran yang harus kita lakukan. Tetapi untuk menyulitkan pengajaran itu, maka para ahli teologi kemudian menyusunnya dalam satu bagian yang disebut dengan sistematika teologi. Alkitab itu bibliologi, lalu kemudian berbicara tentang Allah itu disebut teologi profet, lalu kemudian berbicara tentang Kristus, kristologi, lalu berbicara dengan keselamatan itu disebut soteriologi, dan nanti kita belajar yang kedatangan Tuhan itu disebut dengan eskatologi, saudara. Nah, hari ini kita masuk dalam keselamatan yang kekal. Mari kita membuka dan saya memberi tema hari ini ciri khas keselamatan Kristen. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang kedua.
Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9, karena ayat ini cuma singkat, tidak panjang, maka kita akan baca bersama-sama kedua ayat ini. Efesus 2 ayat 8 dan 9, kalau sudah dapat, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, bulan Januari saya khotbah di ayat yang ke-10-nya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali ke slide yang pertama. Saudara, doktrin keselamatan ini, kita kan belajar tentang ajaran yang benar, memahami ajaran yang benar. Saudara, konsep yang benar akan melahirkan tindakan yang benar, saudara. Kalau kita melakukan, banyak kan orang pikir begini, oh saya belajar Alkitab saja. Tapi dia tidak mau melakukan tindakannya. Tapi banyak juga orang Kristen beranggapan, tidak perlu kita belajar doktrin. Untuk apa kita belajar doktrin? Kan kita sudah melakukan firman Tuhan. Saudara, saya kira itu juga salah. Seharusnya orang itu belajar firman Tuhan, memahami ajaran yang benar, lalu kita akan mempraktekkan ajaran itu dengan tepat. Karena kalau kita tidak belajar doktrin dengan benar, pasti kita aplikasikannya juga dengan salah dalam kehidupan kita. Nah, doktrin keselamatan ini merupakan inti dari iman Kristen. Karena seluruh yang dibicarakan dalam Alkitab ini berbicara tentang keselamatan, saudara. Bagaimana karya Kristus, bagaimana pribadi Kristus. Pribadi Kristus yang menegaskan siapa sesungguhnya Kristus itu. Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia dalam peristiwa inkarnasi. Lalu kita belajarkan tentang karyanya yang merujuk pada segala tindakannya dalam menebus kita, menebus dosa saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pengajaran keselamatan atau doktrin keselamatan ini, saudara, tidak akan berarti kalau kita tidak memahami, tidak menyadari betapa dosa itu luar biasa merusak kita, merusak saya dan saudara. Kenapa, saudara? Karena dosa ini menyebabkan saya dan saudara akan menuju pada kebinasaan kekal. Itu sebabnya saya dan saudara belajar keselamatan karena dosa sudah merusak kita di dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau cerita, saudara. Satu kali ada seorang malaikat, ini cerita imajinasi, saudara. Satu kali ada seorang malaikat, dia berdiri di pintu surga, lalu orang antri mau masuk surga. Lalu setiap orang akan ditanya oleh malaikat itu ketika mereka akan masuk surga. Pertanyaannya adalah, apa agamamu? Nah, malaikat itu tanya satu persatu orang. Orang pertama ditanya, agamamu apa? Agama saya Katolik. Oh, kamu boleh masuk surga. Tapi di kamar nomor 24 ya. Tapi ingat, kalau kamu lewat di kamar nomor 8, jangan berisik. Lalu masuklah orang Katolik itu. Lalu orang kedua masuk, sudah. Orang kedua ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kamu agama apa? Agama saya Islam. Oh, kamu boleh masuk. Kamu di kamar nomor 28. Tapi ingat ya, kalau kamu masuk surga ini, jangan berisik kalau lewat di kamar nomor 8. Lalu begitu terusnya orang ditanya satu persatu. Tiba pada yang bagian terakhir orang ateis, sudah. Kamu agamanya apa? Saya ateis. Oh, kamu juga boleh masuk ke surga di kamar nomor 42. Tapi ingat, kalau lewat di kamar nomor 8, jangan berisik. Lalu si ateis ini kan kritis, dia bertanya, kenapa kalau kita lewat di kamar 8 itu, jangan berisik? Lalu malaikat itu bilang begini, kamar nomor 8 itu tempatnya orang Kristen. Saudara, ini sepertinya mau menyindir kita orang Kristen
bahwa hanya orang Kristen yang masuk surga. Saudara, memang kalau kita memahami dari cerita ini sebagai orang Kristen, kita tidak boleh sombong. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa memang Alkitab menjelaskan bahwa tidak ada selain yang percaya kepada Yesus Kristus itu sampai kepada surga. Karena Alkitab bilang begini, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada orang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak kan orang bilang, oh banyak jalan menuju Roma. Memang kalau kita mau ke Roma yang sesungguhnya itu banyak jalan, saudara. Dan ini seringkali dipakai orang untuk bilang, oh banyak jalan kan ke surga. Tidak demikian, saudara. Ke surga itu hanya satu-satunya jalan. Hanya melalui Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima, Paulus menegaskan di sana bahwa hanya ada satu yang menjadi pendamai antara saya dan saudara, antara kita dengan Allah. Yaitu siapa? Yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi tidak ada jalan lain ke surga. Hanya melalui Yesus Kristus. Inilah yang diajarkan Alkitab kepada saya dan saudara. Keselamatan yang kekal itu, masuk surga itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya yakinlah kepada keselamatan satu-satunya itu. Banyak orang karena sesuatu ingin pindah. Banyak orang karena tawaran ini ingin beralih imannya. Ingat, keselamatan hanya satu jalan, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lalu saudara, apa yang kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 ini ingin menegaskan kepada kita sebetulnya tentang ciri khas keselamatan di dalam kekristenan yang berbeda dengan agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan di dunia ini. Apa ciri khas keselamatan di dalam Kristus? Apa ciri khas, ciri yang unik yang berbeda dengan agama-agama lain dalam hal keselamatan di dalam Kristus? 3 hal yang ingin saya bagikan berdasarkan ayat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Saya bacakan ulang bagi Bapak Ibu sekalian, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ini. Sebab karena anugerah, di dalam terjemahan kedua dari Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, dibilang sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Kalau dalam Efesus, dalam edisi pertama dari Alkitab terjemahan baru LAI, di sana dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi di terjemahan baru edisi kedua dipertegas atau diperjelas lagi. Di sana disebutkan supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Nah, berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 ini, ada ciri khas keselamatan di dalam kekristenan yang berbeda dengan agama-agama lain, yang berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Hal yang pertama atau ciri khas yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, ciri khas keselamatan di dalam kekristenan, di dalam Kristus, yang pertama adalah keselamatan itu hanya karena anugerah. Keselamatan itu hanya karena anugerah. Tidak ada jalan lain. Keselamatan itu only by grace. Kalau dalam istilah reformasi gereja itu disebut dengan sola gratia. Only by grace. Keselamatan itu adalah anugerah, pemberian Allah yang tidak layak kita sebetulnya menerimanya. Karena layaknya kita itu dihukum. Layaknya saya dan saudara itu masuk ke dalam neraka yang kekal selama-lamanya.
Tetapi ketika saya dan saudara ini percaya kepada Yesus Kristus, kita beriman kepadanya, kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Dia. Saudara-saudara, disebutkan di sana, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan perbuatan atau pekerjaanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau saya dan saudara perhatikan kalimat karena itu, maka kita akan melihat di kalimat sebelumnya. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu. Saudara, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu mau menjelaskan kepada kita bahwa kita ini diberikan oleh anugerah oleh Tuhan. Bukan hanya anugerah keselamatan, tetapi iman pun diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau saya dan saudara itu mengalami anugerah Allah melalui kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu bukan, sekali lagi, itu bukan hasil usaha kita. Itu pemberian dari Allah. Bukan hasil usaha saya dan saudara, bukan hasil pekerjaan kita. Kebenaran ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa lihat dalam berbagai tulisan di dalam Alkitab. Contoh yang pertama di dalam Perjanjian Baru, dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-12. Roma pasal 3 ayat 12 bilang begini, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, kenapa keselamatan itu anugerah saja? Karena perbuatan baik kita sama sekali tidak memenuhi standarnya Allah. Apa yang kita lakukan menurut pandangan manusia, apa yang kita lakukan menurut pandangan pribadi kita tentang kebaikan, itu dalam standarnya Allah itu tidak memenuhi. Saudara-saudara yang kekasih, karena apa? Karena kita sudah berdosa, tidak berguna. Semua orang telah menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, makanya dikatakan tidak ada orang yang berbuat baik. Karena standar perbuatan baik kita di mata Tuhan itu tidak memenuhi standarnya Allah. Kalau kita buka dalam Perjanjian Lama, di dalam Yesaya ayat 64 Yesaya 64 ayat 6 disebutkan di sana begini. Pada bagian yang terakhir, bagian pertama, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara, kain kotor yang dimaksudkan di ayat ini, saudara, bukan seperti kain lap, kita lap begini meja, kita lap mimbar ini lalu kemudian dia kotor. Bukan, saudara. Tapi kain kotor yang dimaksudkan di ayat ini adalah, maaf kata, bekas pembalut wanita atau kain pembalut wanita yang sedang haid. Betapa najisnya kita, betapa kotornya kita. Bayangkan yang disebutkan di sini bukan perbuatan jahat kita yang kotor, tapi perbuatan baik kita disebutkan kotor. Kita najis, perbuatan baik kita disebutkan di sana. Jikalau perbuatan baik saja kita tidak mungkin menyelamatkan kita, maka keselamatan itu hanya karena anugerah. Only by grace, sola gratia, sepenuhnya hanya anugerah saja dan tidak dipahami oleh agama-agama lain. Saudara, apa yang kita pahami dalam kekristenan bahwa keselamatan itu hanya anugerah Tuhan. Berbeda dengan agama-agama lain. Mereka harus melakukan ini, mereka harus berbuat ini, mereka harus melakukan ini supaya mereka diselamatkan. Kita tidak demikian. Semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Bahkan perbuatan baik kita sekalipun itu disebutkan seperti kain kotor yang najis. Saudara-saudaraku yang kekasih, perbuatan baik saya dan saudara tidak akan mungkin memenuhi standarnya Tuhan. Anugerah diberikan kepada saya dan saudara ketika saya dan saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hal yang pertama yang kita pelajari, ciri khas atau ciri unik atau karakteristik dari keselamatan di dalam Kristus berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ini.
Ciri khas yang kedua yang dapat kita temukan dari kedua ayat ini, yang dapat kita pelajari sebagai ciri unik karakteristik keselamatan di dalam kekristenan yang berbeda dengan kepercayaan lain, berbeda dengan agama-agama lain. Bukan hanya keselamatan itu karena anugerah Tuhan, sola gratia, only by the grace. Tapi yang kedua, keselamatan itu hanya karena iman. Hanya oleh iman, only by faith. Dalam reformasi gereja disebut dengan istilah sola fide. Hanya iman. Saudara-saudaraku yang kekasih, waktu Alkitab ini yang kita pelajari berbicara tentang iman, maka iman yang dimaksud di sana adalah iman yang mempercayai Kristus dan pekerjaannya. Jadi bukan pada kekuatan diri kita sendiri, saudara. Banyak kan kita memahami iman itu tentang diri kita. Tapi iman yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah mempercayai Kristus dan pekerjaannya. Bukan pada diri kita, tetapi karena pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan saya dan saudara, bukan pekerjaan kita. Tetapi semata-mata pekerjaan Tuhan. Iman adalah satu-satunya cara untuk menerima anugerah dari Tuhan. Iman bukanlah suatu perbuatan yang menghasilkan perkenanan Tuhan, melainkan respon terhadap anugerah Tuhan. Itu sebabnya dikatakan sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dipakai kata melalui iman. Kita diselamatkan melalui iman, oleh iman. Iman diberikan dari luar diri saya dan saudara. Diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Kalau bukan karena anugerah Tuhan tadi, kita tidak mungkin bisa percaya. Jadi kita beriman pun juga itu adalah anugerah Tuhan. Saya dan saudara bisa beriman kepada Yesus Kristus, itu pun pemberian Tuhan kepada saya dan saudara. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29, di sana Paulus menuliskan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Jadi kita percaya saja kepada Yesus Kristus, kita beriman kepada Dia, itu pun pemberian Tuhan kepada saya dan saudara. Itu pun dikaruniai Tuhan kepada saya dan saudara. Itu pun anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Saudara-saudara, ciri khas keselamatan itu pada dasarnya adalah anugerah dan sarananya itu melalui iman. Iman itu seperti pipa, saudara, yang mengalirkan air. Itu iman, sarananya untuk mengalirkan keselamatan kepada saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, berbicara tentang iman, iman itu menyangkut 3 hal, saudara. Iman itu, iman yang sejati, itu berbicara 3 hal. Iman yang sejati itu berbicara tentang pengetahuan. Berbicara tentang, kalau dalam istilah teologianya disebut notitia. Jadi iman itu misalnya begini, kita tahu firman Tuhan tentang Yesus. Kita memberi persetujuan tentang Yesus itu secara intelek. Tapi tidak cukup sampai di situ. Iman itu harus asensus. Jadi saudaraku yang kekasih, asensus itu berarti dari hati kita, saudara. Iman itu tidak hanya kita percayai secara intelektual bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi kita juga dari hati dan perasaan kita memberi persetujuan tentang apa yang kita tahu itu. Saudara, tapi yang ketiga juga bahwa kita harus, iman itu iman yang sejati. Dia bukan cuma punya pengetahuan notisia, bukan cuma asensus, perasaan keluar dari hati kita mempercayai Dia Tuhan, tetapi juga kita mengandalkan Dia, fidusia. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Itulah yang disebut dengan iman sejati. Jadi simpelnya begini, saudara. Kita tahu tentang Yesus, kita setuju dalam hati tentang Dia, tentang Yesus itu. Tetapi juga kita harus mengandalkan Dia dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah yang disebut dengan iman sejati. Saudara-saudaraku yang kekasih, lalu kan kita baca di dalam kitab Yakobus. Di dalam Yakobus, khususnya di Yakobus pasal 2 ayat 24 kan dibilang begini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi perbuatan juga bermain, sepertinya bukan hanya iman yang menyelamatkan saya dan saudara.
Ada perbuatan-perbuatan kita juga yang menyelamatkan kita. Saya mau menjelaskan seperti ini saudara. Sepertinya keselamatan itu bukan hanya melalui iman dalam konteks ayat ini. Sepertinya ada tambahan tentang perbuatan baik saya dan saudara. Kalau kita melihat konteks ayat ini saudara, bagian ini mengutip tentang iman Abraham saudara. Yang mau mempersembahkan Ishak dalam Kejadian pasal 22. Kan Abraham itu di Kejadian pasal 22 diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anak tunggalnya Ishak. Lalu saudara apa yang dilakukan Abraham? Abraham taat dan dia mau mempersembahkan Ishak. Tetapi kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 15 ayat 6, sebelum peristiwa dia akan mempersembahkan anaknya itu, dia taat mempersembahkan anaknya itu. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 15 ayat 6, di sana disebutkan begini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi sebelum dia taat itu, Abraham sudah dikatakan dia dibenarkan Allah melalui percaya, melalui imannya. Jadi kalau kita melihat Abraham sudah dibenarkan di Kejadian pasal yang ke-15 ayat 6, lalu di Kejadian pasal 22, di situ Yakobus kutip, lalu kemudian dia menekankan tentang perbuatan baik. Sebenarnya mau menekankan bahwa perbuatan baik itu adalah bukti orang beriman. Perbuatan baik itu adalah buahnya, bukan hasil iman kita saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Tetapi perbuatan baik itu adalah buahnya, adalah bukti dari iman saya dan saudara. Kalau saudara tidak menunjukkan dalam perbuatan baik, berarti saudara bukan orang yang beriman dong. Orang yang beriman itu terbukti atau menghasilkan buah. Dan buahnya itu adalah perbuatan baik. Saudara-saudara, seorang teolog bernama Tom Skinner bilang begini. Iman juga adalah sarana yang Tuhan berikan untuk hidup sesuai dengan perintahnya. Saya baca ulang. Iman juga adalah sarana yang Tuhan berikan untuk hidup sesuai dengan perintahnya. Jadi kalau kita hidup baik, saya dan saudara hidup taat, kita hidup kudus, kita melayani Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita setia beribadah dan kita melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik yang lain-lainnya itu. Kita melakukan semuanya itu tidak lagi supaya kita dibenarkan. Bukan supaya saya dan saudara dibenarkan oleh Tuhan, bukan saudara. Kita melakukan itu justru karena saya dan saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ini konsep yang perlu kita pahami sehingga kita tidak memegahkan diri waktu kita melakukan perbuatan baik. Iman itu adalah dibuktikan ketika kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Itu sebabnya Martin Luther bilang begini saudara. Martin Luther Bapak Reformasi Gereja, dia bilang begini. We are saved by alone, but the faith that saves is never alone. Kita diselamatkan hanya melalui iman. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah hanya berdiri sendirian. Iman yang menyelamatkan itu selalu diikuti oleh hidup yang dihasilkan dari ketaatan. Itu buahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, seringkali kita beranggapan, saya berbuat baik supaya saya diselamatkan. Tidak demikian saudara. Kita melakukan perbuatan baik itu karena kita menghasilkan buah. Itu karena bukti kita orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi kalau kita berkata kita beriman dengan benar beriman, maka seharusnya kita memiliki hidup yang dibuktikan lewat apa? Lewat kita melayani Tuhan, lewat kita setia beribadah kepada Tuhan. Itu buktinya kita orang beriman. Lewat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu, lalu mempraktekkan firman Tuhan itu. Itu bukti sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Itu hal yang kedua, ciri khas yang berbeda atau karakteristik keselamatan di dalam kekristenan yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Yang ketiga dan yang terakhir. Bukan hanya keselamatan itu karakteristiknya
Kita diselamatkan bukan hanya oleh karena anugerah, bukan hanya kita diselamatkan itu hanya karena iman, tetapi juga keselamatan itu di dalam kekristenan memiliki ciri khas adalah segala kemuliaan bagi Allah. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya diperuntukkan bagi Tuhan. Saudara, di sana disebutkan di bagian terakhir dari pembacaan kita dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Di sana dibilang begini. Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kenapa dalam ayat-ayat ini Paulus dalam tuntunan pimpinan Allah Roh Kudus kemudian dia menambahkan kalimat ini. Supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh karena kenapa saudara dia tambahkan ini? Oleh karena kecenderungan manusia itu mau memegahkan diri. Oleh karena kecenderungan manusia itu mau merasa dia memiliki andil. Sering kan begitu terjadi. Atau dalam komunitas-komunitas, dalam organisasi-organisasi. Seringkali, kalau bukan saya. Karena itu sudah nature kita, sudah tabiat kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 10, manusia itu sebelumnya kan tidak tahu kalau dia telanjang. Tapi waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka tahu, kami ini telanjang. Saudara, lalu kemudian waktu mereka tahu mereka telanjang, manusia itu kemudian malu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini kemudian memunculkan dalam diri manusia itu kepercayaan diri yang rendah. Low self-esteem. Seringkali muncul dalam hidup manusia, lalu kemudian cara menutupinya apa saudara? Dia mau selalu dihargai oleh orang. Dia mau selalu dianggap oleh orang. Sehingga dalam keselamatan kita pun manusia selalu berpikir, kalau ada andil saya, pasti saya lebih berharga. Sehingga kita berpikir selalu bahwa karena saya. Itulah kemudian Paulus bilang supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, keselamatan itu bukan untuk kemegahan saya dan saudara. Tapi keselamatan itu untuk kemuliaan Allah. Itu tujuannya. Tujuan keselamatan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Ini juga yang ditegaskan oleh Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 14. Tujuannya adalah saya dan saudara diselamatkan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Kalau saudara baca Efesus pasal 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk apa saudara? Untuk memuji kemuliaannya. Jadi tujuan keselamatan itu bukan untuk kemegahan diri saya dan saudara. Tapi keselamatan itu untuk kemegahan Allah. Grant Richardson bilang begini, work glorifies man, grace glorifies God. Saudara-saudara, perbuatan-perbuatan baik kita, kecenderungannya kalau kita memperhitungkan andil dalam keselamatan, memang akan membawa kemegahan diri kita. Tapi ingat bahwa keselamatan itu tujuannya hanya untuk kemuliaan Allah. Kalau kita memahami ini saudara dengan baik dan benar, kalau kita memahami ajaran ini dengan baik dan benar, maka tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita memahami anugerah Allah, maka hidup kita bisa menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, anugerah yang kita terima dalam Tuhan Yesus Kristus, itu harganya mahal saudara. Dibayar dengan darah Yesus Kristus. Yesus yang adalah Allah, dia datang ke dunia ini memberi nyawanya. Harganya tak ternilai saudara. Seharusnya kita menyadari betapa besarnya anugerah Allah itu bagi kita. Kalau kita memahami ini dengan baik, maka saya dan saudara akan mempraktekannya dengan baik dalam kehidupan saya dan saudara. Saya selalu pakai analogi ini sebagai penutup saudara. Saya selalu ulang-ulang analogi ini. Saya punya utang sama seseorang, misalnya 1M, saya tidak bisa bayar utang itu 1M. Saya tidak mampu, tidak punya uang 1M untuk membayar.
lalu tiba-tiba ada seseorang membayar hutang saya yang 1 M itu. Apa yang saya lakukan kepada orang yang membayar utang saya itu? Saya mengucap syukur karena saya sudah menerima anugerah dari dia. Saya akan melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Saya akan menghormati dia, saya akan menghargai dia. Demikianlah juga yang dilakukan Yesus bagi saya dan saudara. Dia sudah membayar hutang dosa kita di atas kayu salib. Apa yang saudara bisa lakukan bagi dia? Kita yang lakukan adalah memuliakan dia dalam hidup ini. Soli Deo Gloria.